kok bisa loh ngetawain keadaan keluarga orang lain, kok bisa? Terus ini kayaknya orang ini lagi di atas angin. Di sini dia nuliskan, sebagai WNI yang baik, saya akan mengikuti peraturan dan panggilan dari pihak yang berwajib, ya. Farida Nurhan atau Omay akan dilaporkan ke polisi oleh Kode Blue dengan pasal doxing atau pencemaran nama baik dengan hukuman atau ancaman hukuman itu 6 tahun penjara, guys. Jadi gara-gara video Omay atau video dari Farida Nurhan ini viral gitu ya, guys. Walaupun sudah dihapus nih sama Omay, tapi kan namanya netizen ini kan gercep banget gitu ya, guys. Nah, di sini Omay itu kayak mengupload sebuah percakapan antara mamanya Kak Rosa, yaitu istrinya dari Kode Blue, dengan Oseng Madun atau Nyak Kopsah ini gitu, guys. Di dalam video percakapan tersebut gitu ya, guys, mamanya Kak Rosa ini tuh terlihat kayak marah gitu ya, guys, karena Kode Blue ini dianggap menculik anaknya atau membawa kabur Kak Rosa gitu, guys. Bahkan sempet nih di video tersebut itu kayak ada nama asli dari Kode Blue ini gitu, guys. Nah, kenapa kok disebutkan ini tuh pencemaran nama baik atau udah melanggar UU ITE gitu, guys? Pertama, ini bisa disebut itu fitnah karena Kak Rosa ini sudah mengklarifikasi di live TikToknya gitu ya, guys. Kalau Kak Rosa ini tidak diculik oleh Kode Blue, tapi emang Kak Rosanya ini pengen pergi dari rumah itu atas kemauannya Kak Rosa sendiri gitu. Yang kedua gitu, guys, ini tuh bisa dibilang dengan doxing atau penyebar luasan identitas seseorang gitu ya, guys. Kan kita tahu gitu ya, Kode Blue ini kan sangat merahasiakan siapa dia atau siapa identitas dari Kode Blue ini gitu. Yang selalu muncul itu kan Kak Rosanya gitu, guys. Tapi kan talent aslinya ini adalah seorang laki-laki gitu yang namanya Kode Blue ini. Nah, di video dari Omay ini tuh kayak menyebutkan semuanya gitu, guys. Pencemaran nama baik, doxing, dan kayak ngejek juga gitu. Jadi kan lengkap sudahlah UU ITE ini gitu, guys. Dan dalam postingan statusnya di Instagram gitu ya, guys, Kode Blue ini sudah mend-DM Omay atau Farida Nurhan ini kayak somasi lah ya gitu, kalau meminta Farida Nurhan ini tuh kayak mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Kode Blue lewat media sosial. Tapi sepertinya DM dari Kode Blue ini itu nggak dihiraukan oleh Farida Nurhan gitu, guys, karena Omay ini terlihat di Instagramnya itu masih belum ada respon apa-apa gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya di belakang layar itu Omay ini sudah meminta maaf atau belum gitu. Aduh, jadi kan semakin rumit ya gitu, yang kemarinnya Nyak Kopsahnya marah-marah, sekarang Farida Nurhannya atau Omay ini yang kesangkut ke masalah polisi gitu gara-gara pencemaran nama baik dan UU ITE ini gitu, guys. Cuman gara-gara review jujurnya AA Juju nih, waduh, bikin rame aja nih AA Juju kan ya. Gimana nih, guys, menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Disclaimer dulu, kalau gue cuma mau ngomentarin normatif hukumnya doang. Karena dari beberapa video yang gue tonton nih banyak banget nama-nama. Jadi daripada gue salah sebut siapa dengan siapa, mendingan gue komentar mengenai hukumnya aja. Yang pertama begini, kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh negara. Yang kedua, dalam hal ini kebebasan berpendapat dibatasi oleh pencemaran nama baik. Artinya boleh berpendapat, tapi jangan sampai mencemarkan nama baik orang lain. Nah, sekarang apa sih pencemaran nama baik? Pasal 310 KUHP bilang, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal diancam karena pencemaran. Nah, kata kuncinya adalah menuduhkan sesuatu hal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menuduhkan suatu hal? Nah, yang dimaksud dengan menuduhkan adalah menuduhkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Artinya bukan semua tuduhan merupakan suatu pencemaran nama baik. Contohnya gini, misalkan ada orang menuduhkan sesuatu ke gue begini, wah kemarin Mas Erik main ke rumah saya, dia kencing di toilet tapi nggak disiram. Nah, itu kan merupakan satu tuduhan tuh. Gue dituduh kencing di toilet rumahnya dan gak gue siram. Nah, tapi karena nggak nyiram bukan merupakan suatu tindak pidana, maka itu nggak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik. Beda misalkan ada orang yang bilang kayak gini, wah kemarin Mas Erik main ke rumah saya, terus barang saya diambil. Nah, itu merupakan suatu pencemaran nama baik, karena pencurian merupakan suatu tindak pidana. Oke, balik ke kasus ini. Nah, di video-video yang beredar kan ada tuh ibu-ibu, ada suara ibu-ibu yang ngomong kalau seorang laki-laki telah menculik atau membawa kabur anak perempuannya. Selain itu juga dia menuduh laki-laki ini seorang penipu. Nah, itu bisa tuh kena pasal pencemaran nama baik. Nah, sekarang dari sisi reviewernya, sepanjang video yang gue tonton, nggak ada tuh tuduhan yang mendudukan kalau makanan itu menggunakan zat berbahaya atau menggunakan makanan-makanan yang kurang layak pakai. Kalau gue salah, tolong dikoreksi. Tapi kalau sebatas menyebut makanan enak, nggak enak, makanannya keras, keasinan, kepedesan, dan seterusnya, bukan merupakan pencemaran nama baik. Karena ngejual makanan keras, ngejual makanan keasinan, bukan merupakan satu tindak pidana. Yang terakhir nih, siapa aja sih yang bisa dikenakan atau yang disalahkan dalam suatu pencemaran nama baik? Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bilang, setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat, semuanya kena. Nah, setelah mendengar penjelasan gue tersebut, semoga teman-teman bisa menilai kira-kira siapa pelaku atau korban dalam kasus kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, jadi kita langsung to the point aja.
Ini kan ada permasalahan sekarang yang di-up itu karena si Code Blue atau dengan inisial W merasa bahwa seseorang itu melakukan doxing. Ada oknum yang melakukan doxing melalui media sosial seperti body shaming, terus membuat kericuan-kericuan lah, mungkin bahasa-bahasanya yang katanya sepuh, katanya sepuh. Jadi kalau dari kita pandangan hukum kita itu bahwasanya doxing itu dilarang. Jangan pernah menyebarkan data pribadi seseorang yang berupa data pribadi nama, alamat, tempat tinggal dia di mana, terus data-data pribadi yang lain. Tidak usah memperkeruh masalah di atas masalah orang, oke? Dan menggunakan barang-barang yang berisi tentang informasi orang itu juga diatur Undang-Undang 513 KUHP. Menggunakan suatu barang yang bersifatnya itu berisi data informasi orang. Undang-Undang ITE-nya juga pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE itu melarang yang ada muatan-muatannya data pribadi orang beserta dengan ancaman. Oke, jadi nggak usah nyebar-nyebarkan data pribadi orang. Nggak usah, jangan. Tahu nggak, mereka yang berdebat dan malah bawa-bawa personal itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah nggak tahu mau ngomong apa, udah kalah dalam berargumen, akhirnya bawa personal, bawa fisik, bawa wajah, ya, bawa tubuh, body shaming, bawa pekerjaan, bahkan yang paling parah bawa masalah keluarga. Ini namanya ad hominem. Dan sekarang sampean ya Mbak Farida ya, sampean di sini bawa-bawa Gusti Allah. Lah, sampean pikir Tuhan tuh nggak marah toh Mbak? Ciptaannya sampean hina. Fisik itu ciptaan Tuhan loh, manusia nggak bisa milih mau lahir seperti apa. Terus sampean hina loh, macak dadi bolone Tuhan. Gak usah macak dadi bolone Tuhan Mbak, kalau sampean malah menghina ciptaannya Tuhan. Gak usah. Sekalipun Tuhan itu nggak marah Mbak, Tuhan itu geleng-geleng Mbak lihat kelakuan. Kok bisa loh ngetawain keadaan keluarga orang lain, kok bisa? Terus ini kayaknya orang ini lagi di atas angin. Di sini dia nuliskan, sebagai WNI yang baik, saya akan mengikuti peraturan dan panggilan dari pihak yang berwajib. Yo, saya kasih tahu ya Mbak ya, WNI yang baik itu ketika kamu dipercaya sama warga negara Indonesia untuk mereview makanan. Maksudnya ketika kamu bilang enak, orang-orang akan percaya dan mereka datang ke warung makanan atau restoran itu. Harusnya sampean itu melakukan pekerjaan yang benar karena dipercaya sama warga negara Indonesia. Bukannya malah ada owner yang menyajikan udang isinya ono tae, malah mbok belo. Tak kasih tahu ya, lebih jahatan owner rumah makan yang menyajikan udang setae-tae diwehno customer dengan harga yang gak masuk akal itu jauh lebih jahat daripada Code Blue, Ajuju yang mereka itu memang mereview jujur. Mereka ngomong apa adanya, ikan bakar dingin yo dingin, ayam keras yo keras, biar orang itu gak ketipu. Kalau ngomongin usaha dari nol, semua orang yang beli makanan itu banyak yang usahanya dari nol untuk mendapatkan uang. Gak usah sok paling menderita lah. Semua itu bekerja keras, semua itu juga cari uang. Dan kalian perlu tahu yang dilakukan Farida ini gak profesional, karena doxing itu tindak pidana. Kalau disamakan dengan menyebarluaskan rumah makan tanpa izin, gak bisa. Rumah makan itu bukan kamar pribadi. Orang bisa merekam, itu resiko. Makanya ketika membuat rumah makan harus tetap bersih, makanan harus tetap worth it, pantas untuk disajikan ke customer bahkan dengan harga segitu. Terus kok bisa-bisanya lo bilang Code Blue atau Ajuju ini nggak kasih solusi? Mereka berdua itu udah kasih solusi Mbak, dengan bilang ikan bakar dingin itu artinya harus dihangatkan. Dengan bilang ayam keras berarti pengolahan ayamnya harus diperbaiki. Dengan bilang cuminya itu rasanya amburadul berarti bumbunya ini harus diolah lagi seperti apa biar enak. Itu sudah solusi. Sampean mintanya seperti apa? Ngerekam rai karo cangkeman. Nggak semua orang itu nyaman direkam Mbak. Sumpah ya, orang seperti sampean ini harus dibui. Karena doxing itu bahaya banget loh doxing itu. Ini aduh wong iki ya ampun. Jadi konteksnya di video ini, Farida Nurhan atau Omay, di situ dia nyerang personalnya Code Blue, padahal Code Blue nggak ada nyenggol dia sama sekali. Dia ada rekaman antara ibunya pacarnya Code Blue kalau nggak salah sama si owner restoran itu. Jadi identitasnya Code Blue kan anonim ya, sebenarnya kita nggak tahu mukanya yang mana, namanya juga kita nggak tahu. Nah, disebarin lah sama si Omay ini. Kalian tahu nggak sih yang dilakukan oleh Omay ini adalah doxing. Mungkin banyak yang belum familiar dengan doxing. Doxing itu apa sih? Doxing atau dropping box adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia cyber. Tindakan dengan kebencian mengungkapkan data pribadi yang merupakan identitas seseorang, dapat berupa nama asli, alamat rumah, tempat kerja, nomor telepon, data keuangan, foto yang diedarkan yang biasa dalam sosial media tanpa izin pemilik yang punya data. Nah, yang dilakukan oleh Omay ini adalah deanonimasi. Doxing yang dilakukan dengan cara memberikan informasi yang mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya anonim atau hanya dikenal dengan nama samaran. Jadi dia nge-spill data pribadinya Code Blue yang sebenarnya Code
Code Blue itu kan pengennya anonim, kita nggak ada yang tahu mukanya yang kayak gimana, namanya siapapun kita juga nggak tahu. Nah, doxing ini juga diatur di undang-undang kita, ada di Undang-Undang ITE pasal 26, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dan hukumannya diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Dan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga nggak dibolehin, jadi setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Gue sangat menyayangkan hal ini sih, kenapa dari review makanan terus tiba-tiba jadi jauh banget sampai nyerang orang lain gitu. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen.